Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami juga bersyukur buat kesaksian yang menunjukkan betapa Engkau Bapa yang baik. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, bahkan saat kami hancur hati Tuhan. Kami datang kepada Engkau, maka Engkau memperhitungkan semua ini. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami mau dengar sebagian firman-Mu, urapi bibir lidah hamba-Mu. Biarlah semua kemuliaan ini kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Ya, silakan duduk. Shalom semuanya. Ya. Terima kasih buat Bu Elo, buat kesaksiannya ya, yang kita tahu bahwa dalam perjalanan hidupnya enggak gampang ya. Mungkin banyak orang bertanya, Bu, Ibu itu dicerai ya? Iya ya. Vonis tetap kelihatannya kalah, tapi hari-hari ini saya dengar dari kesaksiannya bahwa suaminya juga masih sering pulang ya, Bu Elo. Suaminya masih sering cari perhatian ya. Kita percaya bahwa apa yang dipersatukan Tuhan pasti tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Hari ini saya akan berkhotbah tentang sakit hati itu adalah kebodohan. Ada berapa banyak orang memilih untuk bodoh. Padahal firman Tuhan sudah berkata bahwa sakit hati itu adalah kebodohan. Nanti saya buka ayatnya. Tapi ada banyak orang memilih untuk tinggal di dalam sakit hati, nggak bisa move on. Kenapa? Karena mereka selalu melihat bagaimana hidupnya disakiti. Itu sebabnya hari ini tadi pagi sebelum saya khotbah kesini ada seorang ibu yang telepon sama saya. Dia bilang gini, Bu Eli, saya ini hidup gak tahu Bu Eli, gimana ya Bu Eli. Saya punya suami yang gak pernah bertanggung jawab. Gak pernah kasih uang ke saya. Tapi sikapnya begitu kasar. Kalau marah sama saya itu Bu Eli, semua yang namanya kebun binatang keluar semua Bu Eli. Saya sudah hampir menyerah, menikah berapa tahun ya gak pernah berubah. Dan saya cuman bilang, Ibu tidak perlu takut. Kalaupun hari ini ibu mengalami sesuatu yang buruk, disakiti hati, apa yang membuat suamimu berubah? Yaitu bagaimana engkau berjuang dengan pikiran. Selama ibu terus berpikir ini suami yang brengsek, suami yang gak bisa berubah, maka perjuangan ibu akan sia-sia. Kenapa? Karena iblis akan ambil alih. Itu sebabnya mulai hari ini saya cuma berkata, kalaupun di depan matamu itu kebun binatang, mulai pikirkan, oh ini perkataan memuji istri. Bisa enggak saudara? Saya mulai belajari untuk praktek. Karena ketika kita mulai berpikir bahwa ini pujian buat aku, maka di situ Tuhan melihat kita sedang berjuang untuk mengubah gimana suami yang kebun binatang perkataannya akan menjadi suami seperti yang saudara pikirkan. Karena Tuhan itu akan melakukan jauh lebih banyak apa yang menjadi pikiranmu. Kalau pikiranmu terus dengan kenyataan, imanmu selalu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu mati. Iman berkata suami baik tapi pikirannya terus. Jujur, kalau ibu-ibu masih sakit hati baik terhadap mertua, sama ipar, sama suami, berarti pikiranmu negatif atau positif? Pasti negatif. Nah perbuatannya enggak hidup, makanya imannya enggak terjadi. Kalau kita berkata, oh ini perkataan yang diurapi Tuhan, karena dia adalah pribadi yang dipilih Tuhan, lewat semua perbuatannya akan memuliakan Tuhan. Kira-kira itu dilakukan terus enggak sama Tuhan?
Pasti. Yuk kita lihat ayatnya terlebih dahulu. Amsal 12 ayat 16 ya. Amsal 12 ayat 16. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga. Jadi kalau saudara disakiti orang, disakiti siapapun, saudara hari itu sakit hati, maka firman Tuhan berkata bodoh. Jadi kalau sekarang mulai praktek ya ibu-ibu, kalau pulang ketemu di jalan, ketemu orang yang nyakiti, gak peduli nanti pulang di rumah, ingat ayat ini. Kalau kita mau dianggap pinter, ciamik di hadapan Tuhan, dibilang bodoh kamu, memang otakmu otak di mana? Apa respon saudara? Bersuka cita. Jangan terus sakit hati dipikiri, kurang ajar itu. Orang dibilang bodoh, satu hari saudara sakit hati, berarti satu hari itu dan seterusnya. Kalau engkau sakit hati di pemandangan Tuhan berarti engkau bodoh. Lah itu pinter. Ngerti ya? Jadi sekarang dirubah, makanya tiap kali saya selalu ajarin buat ibu-ibu yang konseling sama saya. Bu, kalau suami kasar, berkatakanlah sukacita, puji Tuhan, haleluya, suami yang baik, ipar yang baik, mertua yang baik. Kenapa? Karena kita gak mau jadi orang bodoh saudara. Lihat kata Amsal 27 ayat 3 ya. Amsal 27 ayat 3 berkata gini, batu adalah berat dan pasir pun ada beratnya. Tetapi lebih berat dari kedua-duanya adalah sakit hati terhadap orang bodoh. Yang nyakiti saudara bodoh. Tapi kalau saudara responnya sakit hati sama orang bodoh, saudara juga bodoh. Itu sebabnya hari ini yuk 3 hal yang saya rangkum. Makanya sakit hati itu adalah kebodohan. Daripada sakit hati lebih baik sukacita. Lebih baik mengisi hati itu dengan damai sejahtera. Walaupun yang di depan itu menyakitkan, menjengkelkan, kita tetap memilih mengambil keputusan, yaitu mengampuni jauh lebih baik daripada kita bodoh. 3 hal, yuk. Sakit hati itu yang pertama bisa buka quote-nya. Saya rangkum dalam 3 hal. Yang pertama yaitu mendatangkan kerugian atas hidup kita. Bukan ini. Sakit hati 3 hal ya. Yang kedua yaitu kita itu sedang melawan Tuhan. Nanti saya lihat ya. Bukan ini. Yang ketiga yaitu kita sedang mengambil haknya Tuhan ya. Sakit hati adalah kebodohan ya. Jadi 3 hal, bukan ini yang pertama. 3 hal kalau saudara tahu bukan ini yang pertama. Sakit hati adalah kebodohan. Yuk kita lanjutkan aja ya. Jadi dari situ saya pernah cerita beberapa saat, kita ini dulu pernah pelayanan sama seorang pengerja yang hari ini sudah meninggal ya. Biasanya saya, mama saya, salah satunya dia. Masih muda saudara, umurnya 30, waktu itu 35. Jadi waktu pelayanan orangnya enggak kelihatan ya, ceria banget. Selalu ceria, kalau cerita juga ceria. Tapi siapa tahu tiba-tiba kita sudah beberapa saat dia kena kanker. Saudara tahu hidupnya penuh kepahitan.
Hidupnya benar-benar pahit sekali. Sampai kalau kita pelayanan, kita itu selalu ngomongi gini, sudahlah ampuni. Sudah, walaupun suamimu seperti ini tetap ampuni. Ya, kelihatannya ngampuni itu bisa enggak? Mungkin di luar dia bilang gini, iya. Tapi waktu dia menghadapi realita, benar-benar ketemu dengan pasangan hidupnya di rumah, di situ mulai kambuh lagi. Dia melihat kenyataan. Sampai pada akhirnya benar-benar ketika dia mengabaikan apa yang menjadi perintah Tuhan. Sudah dibilang bodoh, dilawan terus. Dia berusaha membalas suaminya dengan sakit hati. Saudara tahu, tidak lama kemudian dokter sudah menvonis kanker stadium akhir yang sudah menjalar kemana-mana. Dan ketika itu beberapa bulan kemudian setelah, padahal orang kalau sakit hati itu bahaya saudara, detik-detik aja menjelang kematiannya dia masih sulit membuka hati. Sampai kita ini kumpul ya tiap hari bisikin kepala di telinganya, kan dia sudah nafasnya udah gini gitu ya, yang namanya cairan itu sudah banyak. Kita selalu bisikin, jangan dengar apa kata iblis, yo ayo cepet. Karena orang kalau enggak bisa ngampuni, nanti pintu anugerah keselamatan ini tertutup. Ini sudah detik-detik terakhir. Kita lihat sudah enggak, rasanya itu kepalanya yang diomongkan, yang diucapkan, semuanya itu sudah mengarahnya sudah koma saudara. Jadi kita bisikin terus, ayo cepat lepas pengampunan. Dan di detik-detik terakhir ketika dia bisa melepas pengampunan, tandanya, apakah waktu kita tanya, apakah kamu sudah mengampuni suamimu? Dia bisa tiba-tiba angkat tangan, walaupun lemah dalam keadaan koma. Kita tanya lagi, apakah sudah mengampuni? Dia kasih kode lagi setengah koma. Dan di situ tidak lama, sebentar lagi dia pulang ke rumah Bapak. Saudara lihat ya, hidup ini terlalu singkat ya. Jadi ini 3 hal yang saya akan bahas ya. Jadi sakit hati itu benar. Saudara, yuk kita lihat yang pertama, mendatangkan kerugian. Kita buka di Mazmur 31 ayat 10. Saya bukain bagaimana sakit hati itu benar-benar mendatangkan kerugian. Mazmur 31 ayat 10. Kita baca sama-sama. Kasihanilah aku ya Tuhan ya, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranahlah jiwaku dan tubuhku. Kok enggak cocok ya ini? Oh ya ini, oke. Di situ kita tahu bahwa sakit hati itu menimbulkan 3 hal saudara. Makanya jangan pernah sakit hati untuk dipelihara di dalam hati. Sayang. Firman Tuhan berkata bahwa kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. 3 hal kenapa sakit hati itu mendatangkan kerugian. Yang pertama yaitu karena menimbulkan sesak. Makanya kalau orang sakit hati itu pasti cirinya sulit tidur. Itu pasti saudara. Orang kalau sakit hati, setiap kali iblis paling gampang ngingetin perbuatannya, ngingetin fitnahan kata-katanya, ngingetin betapa jahatnya dia memperlakukan engkau. Di situ kalau saudara tidak bisa move on, maka saudara pasti tiap kali, saya pernah di area itu, tiap kali iblis datang dengan perbuatan yang dilakukan orang yang jahat kepada saya selalu gini, tangkap ya saudara, sesak loh. Ini rasanya tiap kali ingat
kerugian, nilai yang iblis selalu sodorkan. Lihat gara-gara perbuatanmu berapa besar nilai kerugiannya. Itu langsung membuat saudara nyesek di sini. Itu sebabnya sakit hati itu sampah, saudara. Jangan pernah menjadi orang yang bodoh di hadapan Tuhan. Sudah bodoh, orang bodoh itu kehilangan berkatnya Tuhan. Setelah itu saudara mendatangkan kerugian yang besar. Sesak, ada penyakit enggak? Ada. Kanker payudara, kandungan ya. Saya punya jemaat juga yang sudah meninggal beberapa. Itu karena kanker kandungan juga. Kenapa? Diusut-usut. Sakit hati. Sakit hati bertahun-tahun. Iblis bilang gini, oh pelayanan. Dia selama sakit hati pelayanannya luar biasa. Pelayanan di sana sini, tapi sakit hatinya jalan. Makanya iblis bilang gini, oh pelayanan jalan, ibadah jalan, tapi sakit hati dipelihara aja. Karena iblis tahu kekuatan firman. Suatu kali nyesek, gak bisa tidur, maka ada penyakit yang akan terjadi. Tiba-tiba divonis dokter, usianya tinggal cuman 3 bulan. Waktu dokter menvonis penyakit itu, dia marah. Dia bilang gini, saya ini sehat ya dok. Saya tidak pernah sakit dok, selama ini saya kemana-mana pelayanan, saya pergi kemana-mana, saya ini selalu sehat. Dokter pasti menvonis saya penyakit kanker, hari ini salah besar. Saya tidak pernah sakit. Dia lupa bahwa dia pun selalu menyimpan sakit hati. Sakit fisik mungkin dia tidak merasakan. Tapi tiap kali iblis taruh sakit hati, tiba-tiba tanpa disadari. Sudah tinggal 3 bulan, stres. Cari dokter lagi. Dia cari opini, mungkin salah dokter ini. Dia terbang ke luar negeri. Ini jawaban yang lebih meyakinkan. Sampai di luar negeri, dokter bilang pulang. Sudah tidak ada lagi pengobatan. Sudah menjalar kemana-mana. Lebih baik dia bilang sama saudaranya, bawa pulang kasih makanan yang enak-enak. Sudah tidak lama. Saudara lihat ya. Iblis itu dengan gampangnya, lihat, sakit hati itu berdampak jiwa merana. Orang kalau jiwanya merana, kira-kira bisa connect enggak waktu menyembah Tuhan? Bisa enggak? Walaupun diisi firman, saudara enggak akan nyerap yang namanya firman itu dengan baik. Kenapa? Karena hidupmu dibutahkan matanya sama iblis. Orang sakit hati itu hidupnya gelap, Tuhan itu terang. Tidak mungkin connect saudara, sulit. Makanya jangan anggap remeh yang namanya sakit hati. Mungkin kau berkata gini, aku sehat Tuhan. Aku tidak pernah sakit Tuhan. Aku minum vitamin yang mahal-mahal. Aku jaga makan. Jujur waktu saya pelayanan sama pengerja yang meninggal beberapa tahun yang lalu, tanya mama saya, tiap kali kita pelayanan dia makan sehat saudara. Kita makannya bakso, dia makannya sayur. Tahu itu pun tidak digoreng, tahu itu dikukus, tempe dikukus, makannya sehat, buah-buahan. Tapi selama dia tidak pernah mengerti bahwa sakit hati itu jauh lebih fatal. Itu tadi loh firman Tuhan berkata, sesak, sakit penyakit dan akan berdampak jiwamu merana.
Hari ini pastikan pulang dari tempat ini, yang masih nyimpen sakit hati segera bereskan. Mulai hari ini dikatai apapun, difitnah, dihina, hidupmu dikhianati, percayalah hari ini yang boleh saudara simpen di dalam hidupmu bukan lagi sakit hati. Tapi firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa. Senantiasa itu lepas pasanganmu ndak baik, ya sukacita. Hari ini kau punya pasangan yang selingkuh, ya tetaplah sukacita. Bukan sukacita melihat perbuatannya, tapi sukacita karena saudara dan saya tahu bahwa ketika saudara menyerahkan sakit hati itu ke dalam tangan Tuhan, nanti kita lihat ada ayatnya. Apa yang akan Tuhan lakukan? Yuk kita lihat dulu. Bagaimana sakit hati itu mendatangkan kerugian. Yaitu kenapa? Karena saudara sedang mengambil haknya Tuhan. Mencuri. Sudah bodoh dianggap sebagai pencuri haknya Tuhan. Yuk kita lihat Amsal 24 ayat 29. Kita buka terlebih dahulu ya. Jadi hari-hari ini jangan anggap remeh virus sakit hati. Virus COVID tidak ada apa-apanya saudara dengan virus sakit hati. Ini jauh lebih fatal. Saudara mau minum vitamin yang mahal sekalipun dosisnya, saudara mau makan sehat, tapi kalau saudara tetap hidup dalam sakit hati, akibatnya pasti fatal. Makanya sakit hati itu adalah kebodohan. Amsal 24 ayat 29. Janganlah berkata sebagaimana ia memperlakukan aku, demikian kuperlakukan dia. Aku membalas orang menurut perbuatannya. Kita itu tidak boleh saudara. Kalaupun orang jahat sama kita, firman Tuhan berkata janganlah berkata. Aku akan membalas dia menurut perbuatannya. Baik, baik. Jahat, aku lebih jahat lagi. Itu berarti saudara sedang mencuri, mengambil haknya Tuhan. Yuk kita lihat Ibrani 10 ayat 30 ya. Ibrani 10 ayat 30. Kita baca sama-sama. Sampai 31. Sebab kita mengenal dia yang berkata. Lihat ya. Pembalasan itu adalah hak saudara atau haknya Tuhan? Haknya siapa? Tuhan. Kalau haknya Tuhan berarti saudara tidak boleh membalas dalam bentuk apapun. Orang bilang gini, loh saya kan tidak balas bu. Saya kan walaupun dia selingkuh, saya nggak balas selingkuh, saya nggak balas tonjok. Tapi saudara perlu tahu, sakit hati itu adalah bentuk salah satu pembalasan. Saudara memang tidak balas selingkuh, saudara tidak balas tonjok, tapi saudara balas dengan sakit hati. Kenapa saudara dan saya tidak memilih membalasnya? Apa yang firman Tuhan ajarkan? Balasan buat orang yang jahat. Doakan, berkati dia. Itu balasan yang sesuai dengan firman Tuhan. Kalau engkau dimaki-maki, jangan balas maki-maki karena hatimu sakit. Tapi kalau engkau dimaki-maki, balaslah dengan ngucapin berkat. God bless you. Saya kalau habis dimaki-maki orang, saya tidak balas apa-apa saudara. Saya cuma balas satu kata. Tuhan Yesus memberkatimu. Tuhan Yesus mengasihimu. Itu aja. Kenapa? Karena kita mau membalas sesuai yang Tuhan mau. Daripada saudara balas sakit hati, mulut ini pasti keluar kutuk. Jujur, kalau orang sakit hati apa yang saudara ucapkan? Negatif atau positif tentang orang itu? Negatif. Saudara tanpa sadar terpancing emosi, saudara bilang gini, nanti ya di jalan lihatan ditabrak sama sepeda motor biar kapok. Kesel. Karena hati ini tidak beres saudara. Tapi kalau hatimu beres,
Walaupun saudara disakiti, difitnah, ditusuk teman baik dari belakang, saudara tidak akan pernah lepaskan kata-kata kutuk. Yang saudara ucapkan pasti, Tuhan Yesus mengampunimu, Tuhan Yesus memberkatimu, aku tetap mengasihi kamu karena engkau tidak tahu apa yang engkau perbuat. Itu kalau hatimu beres. Makanya hari ini ibu-ibu, bapak-bapak, jangan pernah simpen sampah sakit hati. Lihat ya, Ibrani 10 ayat 31. Oh ini. Dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya, 31-nya. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Sudahlah, orang berbuat jahat itu hukumannya bukan di tangan saudara, tapi ada tangan Tuhan yang kuat yang akan membalas. Bahkan kalau Tuhan yang membalas itu berbicara ngeri, saudara. Itu sebabnya 3 hal. Jangan pernah mengambil haknya Tuhan. Kalau engkau sakit hati hari ini, jangan pernah simpen sakit hati, karena itu jelas mencuri haknya Tuhan. Yang pertama yaitu 3 hal, buka quote saya, bagaimana kita hari ini mengambil tuh. Pembalasan itu adalah hak Tuhan. Penghakiman haknya Tuhan. Penghukuman adalah haknya Tuhan. Berarti saudara boleh enggak sakit hati? Menghakimi boleh enggak saudara? Penghukuman atas perbuatannya saudara hari ini kepingin melakukan sesuatu supaya dia tahu rasa. Boleh enggak saudara? Enggak boleh. Kita sudah dianggap bodoh, jangan sampai kita juga dianggap pencuri haknya Tuhan. Berikan, ini loh Tuhan, hakmu Tuhan. Pembalasan, penghakiman, penghukuman atas orang yang menusuk aku dari belakang, aku sudah serahkan. Bagian saudara apa? Cuman berdoa, memberkati, mengampuni, mengasihi. Selebihnya enggak usah dipikiri. Tapi suatu kali percayalah, apa yang mereka tabur itu pasti mereka tuai. Jangan sampai kita yang sudah bonyok disakiti, kita tetap nabur dalam kebodohan, saudara tetap nabur kebencian, mengambil haknya Tuhan, sehingga Tuhan tidak berikan hak saudara. Seharusnya kita terima hak enggak kalau kita ngampuni sebagai anak Allah, orang benar. Terima saudara. Kita terima pembelaan Tuhan enggak? Terima. Kita terima pembalasan dari Tuhan enggak waktu kita mengampuni? Kita terima. Kita enggak terima penghukuman, tapi kita terima yaitu apa? Upahnya Tuhan ketika hatimu mengampuni. Tapi semua itu hilang. Kenapa? Karena engkau ambil haknya Tuhan. Sudah bonyok, suatu kali saudara juga mengalami pembalasan, penghakiman dan penghukuman. Karena saudara tidak mau mengampuni. Rugi enggak saudara? Rugi enggak saudara? Oh sangat rugi. Sudah kena penyakit, sesak nafas, jiwanya merana. Hari ini seharusnya ketika engkau lepaskan pengampunan, saudara dapat hakmu. Nak, Tuhan bilang gini, aku itu sudah sediakan haknya orang benar saat ngampuni. Engkau pasti tahu, di balik pengampunan itu ada sesuatu yang bernilai sangat mahal. Amin. Bahkan kita tahu, kalau kita mengampuni, maka orang di sekitar kita yang kita doakan kira-kira bertobat enggak saudara? Kenapa orang di sekitar kita yang nyakiti kita enggak bertobat? Makin menjadi-jadi itu karena hatimu kotor.
Waktu saudara berdoa, saudara datang sama Tuhan, saudara dengan hati yang kotor, sakit hati, kebencian. Sehingga Tuhan bilang gini, aku tidak akan pulihkan orang ini. Kenapa? Karena aku mau pulihkan hatimu dulu. Selama engkau tidak berubah, ini tetap jadi alatku supaya hatimu benar-benar bersih. Aku tidak mau engkau jadi anakku tapi hidup dalam kebodohan. Selama engkau bodoh, aku mau engkau jadi pinter. Maka ini tetap jadi alatku. Kuat-kuatan sama Tuhan. Walaupun di last detik terakhir, waktu jemaat saya meninggal, detik-detik terakhir itu dia bilang, kalau waktu bisa diulang, dia kepingin kembali di mana waktu itu saya dengar apa kata Tuhan untuk melepaskan pengampunan. Saya mau Tuhan ampuni. Saya tahu jelas Tuhan sering berkata buat hidup saya, lepaskan pengampunan, lepaskan segera. Tapi hati saya begitu keras. Hati saya berkata, Tuhan, semua perintah Tuhan, apa yang saya bisa lakukan. Tapi untuk satu ini saya belum bisa. Please kasih saya waktu. Tiap kali Tuhan datang dalam hidupnya, dia bilang gini, Tuhan kasih saya waktu. Semua bisa Tuhan, tapi satu ini berat, butuh waktu. Berjalannya waktu, nabur sampah, nabur racun, nabur pahit. Dikasih tahu berapa kali. Butuh waktu Tuhan. Tidak bisa Tuhan, terlalu sakit. Saya bukan malaikat. Saya bukan orang yang sok suci. Saya bisa hari ini lepas. Semua perintah Tuhan diabaikan. Dan sampai satu kali dokter menvonis usianya tinggal 3 bulan. Waktu itu dia ngomong, Bu Eli, kalau waktu bisa ditarik mundur, saya pingin ulangi. Dan saya bilang sama Tuhan, hari ini juga Tuhan, aku mau mengampuni. Saudara tahu waktu divonis 3 bulan, dia telepon semua orang yang nyakiti hatinya. Dia telepon mertuanya, dia telepon siapapun yang diingatkan. Dia bilang, maafin saya, maafin saya. Saya minta maaf. Apa bedanya saudara? Minta maaf di tahun-tahun lalu dengan minta maaf di tahun ini. Tapi sudah ada kanker yang usianya sudah tinggal 3 bulan. Siapa yang bersorak-sorai atas hidupnya? Oh, iblis. Iblis jelas. Seharusnya dia bisa berkarya banyak buat Tuhan. Hari itu dia bilang, Bu Eli, boleh ikut pelayanan Bu Eli? Oh, silakan. Saya ikut ya Bu Eli pelayanan. Ya. Dan saya cuma ngomong sama hidupnya, sudahlah kamu enggak usah mikirin hidup mati. Justru orang kalau sudah tahu usianya tinggal 3 bulan itu bonus. Kenapa? Karena dia sudah bisa bersiap-siap dulu. Tangkap ya saudara, daripada yang tidur tidak bangun, tidak ada persiapan. Kalau sudah dikasih tahu 3 bulan itu diberesin semua sama dia. Dia mulai tanya sama Tuhan, siapa yang harus dibereskan? Si A, si B, si C, semua. Dan dia tahu, kalau waktunya 3 bulan itu tepat waktunya dia harus pulang. Dia tahu persis semua urusan sakit hati, dosanya sudah beres sehingga pintu surga dibuka buat dia. Waktu itu dikasih perpanjangan waktu sama Tuhan, kalau gak salah cuma 2 bulan. Dokter bilang 3 bulan, 5 bulan dia sudah pulang ke rumah Bapak. Usianya 30 lebih saudara. Tragis ya. Makanya hari ini pulang yuk, itu tetap bentuk sakit hati. Yuk berikutnya. Jadi yang terakhir ya, melawan Tuhan. Nah ini, melawan Tuhan ini kita tahu. Yuk,
buka dulu di Matius 23 ayat 20 sampai 25a ya. Matius 5 ayat 23 sampai 25a. Sebab itu jika, lihat ya, engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah. Nah ini, makanya kalau orang sakit hati itu sulit connect sama Tuhan, nyembah itu punyer balik lagi, sulit. Ini kenapa? Dan engkau teringat akan sesuatu dalam hati, yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. Tinggalkan dulu persembahanmu di depan mezbah itu. Disuruh pergi apa saudara? Tonjok. Disuruh pergi apa saudara? Berdamai. Berdamailah, lihat ya, dahulu dengan saudaramu, lalu kembali baru mempersembahkan persembahan itu. Ayat 25. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan. Ada berapa banyak ibu-ibu satu rumah dengan suaminya, bisa bertahun-tahun ndak ngomong. Loh kalau komunikasi gimana Bu? Ndak ada pernah ngomong. Ya satu rumah lewat WhatsApp, uang gitu aja. Hari ini bayar uang sekolah, bayar listrik, bayar air. Satu rumah loh saudara. Hanya lewat WhatsApp. Lah kalau ketemu gimana? Ya saya kalau dia ada di bawah, saya di atas. Kalau dia di bawah, saya di atas. Makan pun gantian Bu Eli. Dia di meja makan, saya enggak makan. Kalau saya di meja makan, dia enggak makan. Haleluya. Sehat enggak saudara? Pernikahan seperti ini kelihatannya masih dalam satu rumah, satu atap. Tapi senyatanya tragis di mata Tuhan. Ya, kalau firman Tuhan berkata, segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama. Ada kata segera. Jadi kalau ada segera itu boleh disimpan enggak saudara? 1 jam aja enggak boleh loh. Kalau segera hari ini engkau jengkel, ya cepet-cepet. Loh Bu Eli kalau enggak salah gimana? Enggak apa-apa. Ngomong maaf itu enggak ada ruginya kok. Orang yang gampang ngomong maaf, Tuhan bisa lihat kerendahan hatimu sebagai hati hamba. Hamba itu selalu rendah hati, lemah lembut. Memang mikir aku salah, maaf ya. Sekali lagi maaf. Kalaupun pasanganmu masih, oh kamu memang dasar otakmu, ya maaf. Itu ciri orang yang segera berdamai. Hari ini engkau satu rumah dengan mertuamu, jangan didoakan cepat mati stroke pulang ke rumah bapak. Justru kalau mertuamu galaknya luar biasa, segera berdamai. Kasih mertua makanan. Mau dimaki seperti apapun tetaplah baik. Itu ciri orang yang hari ini, yaitu tidak melawan Tuhan. Amin. Ada kata segera loh. Yuk kita lihat ya. Dari situ kita lihat bagaimana lompat di Yesaya 1 berbicara persembahan ya. Jadi kalau ada sakit hati jangan berdoa nyembah Tuhan, percuma saudara. Saudara masuk itu, lihat ini kata-katanya di Yesaya. Kalau sakit hati jangan masuk penyembahan, beres dulu. Hatimu beres, minta maaf, berdamai dulu sama orang-orang yang hari ini satu rumah yang kelihatan paling dekat nyakiti. Baru masuk dalam penyembahan. Lihat Yesaya 1 ayat 13 sampai 16. Jangan lagi, lihat ya, membawa persembahanmu ini yang tidak sungguh, sebab tidak tahan melihatnya karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Berikutnya, perayaan bulan barumu dan pertemuanmu yang tetap aku benci melihatnya. Sekalipun saudara rutin ibadah, semuanya itu menjadi, lihat ya, apa? Beban. Hati-hati saudara.
Makanya kalau mau mempersembahkan penyembahan dulu, koreksi hatimu dulu. Kalau Tuhan bilang segera itu berarti Tuhan itu tahu betapa pentingnya berdamai dengan orang-orang sekitarmu. Lihat ya, aku telah payah menanggungnya. Berikutnya, apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Berikutnya 16. Nih yang Tuhan. Oh, buka dulu aja quote-nya ya. Jadi melawan Tuhan sampai 15, buka dulu. Makanya hari ini jangan simpan sakit hati ya. Nih, kalau saudara hari ini tidak segera berdamai, saudara itu persembahan saudara itu bukannya baunya harum, menyenangkan, tapi adalah kejijikan. Membebani Tuhan, apakah dengan persembahanmu engkau hari ini pelayanan shalom, engkau terbang sana terbang sini, engkau memberikan sembako, memberikan uangmu, tenagamu, tapi justru itu membebani Tuhan. Karena Tuhan melihat engkau sebagai pribadi yang jahat. Yang ketiga, Tuhan memalingkan mukanya saat kita berdoa. Pulang dari tempat ini, lakukan segeralah berdamai. Supaya nanti kalau nyembah Tuhan, persembahanmu itu harum baunya. Harum, nyenangkan hati Tuhan, tidak lagi seperti ini. Yuk kita lihat ayat 16 ya. Frans segera naik. 16, yuk lihat apa yang harus saudara lakukan. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Hari ini percayalah, sejalan dengan Tuhan hari ini 3 hal. Jangan mau hidup dalam sakit hati, tapi kalau kita hidup hari ini punya simpen sakit hati, segera buka quote saya. Yang pertama yaitu basuhlah. Bersihkanlah dirimu, yaitu apa? Buang segera, yuk segera berdamai. Katakan segera berdamai. Basuh, bersihkan dirimu dan berhenti. Jangan hanya bilang gini, Tuhan, aku mau ngampuni, tapi besok lagi sakit hati. Tuhan, aku mau buang sakit hati. Tadi aku sakit hati sama si A, si B. Aku berdoa di dalam nama Yesus, tapi besok ketemu dia. Saudara buang muka. Berarti saudara belum berhenti. Kalau saudara buang muka terus sama orang yang nyakiti hatimu, maka Tuhan juga akan buang muka buat saudara. Rugi enggak saudara? Rugi saudara. Yuk, yang terakhir, serahkan sakit hati. Ini loh yang Tuhan mau. Kalau kita hari ini punya sakit hati, tidak kuat, ngomong sama Tuhan, Tuhan tak serahkan sudah, aku mau. Aku mengerti bahwa sakit hati itu kebodohan. Yuk kita lihat Mazmur 10 ayat 14-17. Mazmur 10 ayat 14-17 ya. Engkau memang melihatnya, sebab engkaulah yang melihat kesusahan dan sakit hati. Supaya siapa yang mengambil? Kalau hari ini tidak kuat, ngomong sama Tuhan, ambil Tuhan, aku mau. Supaya engkau mengambilnya ke dalam tanganmu sendiri, kepadamulah orang lemah menyerahkan diri. Untuk anak yatim piatu engkau menjadi penolong. Keinginan orang yang tertindas telah kau dengarkan ya Tuhan. Engkau menguatkan hati mereka, engkau memasang telingamu. Jadi hari ini 3 hal. Percayalah, waktu kita berdoa, Tuhan akan mengambil duri 3 hal ini. Tuhan akan mengambil duri sakit hati, ya. Kalau kita berdoa, Tuhan aku mau dibentuk. Yang kedua, Tuhan akan menguatkan hati orang yang disakiti. Dan yang ketiga, Tuhan pasti mendengarkan keinginan orang yang disakiti. Yuk kita berdiri, ya. Kita percaya hari ini kita mau Tuhan ambil duri-duri sakit hati.
Tuhan akan berikan saudara kemampuan untuk segera berdamai. Dan Tuhan akan mendengarkan keinginan orang yang disakiti. Hari ini lepaskan, baca quote terakhir sama-sama. Yuk baca quote yang tadi. Jadi saudara jangan takut. Kalaupun saudara sudah ngampuni masih disakiti, jangan takut disakiti. Sebab Tuhan memperhatikan rasa sakit dan perjuangan kita untuk mengampuni. Tidak mudah. Tapi kalau kita hari ini ngambil keputusan di hadapan Tuhan, Dia akan ambil alih. Dia akan gantikan apa yang menjadi sakit hatimu dengan keinginanmu yang terbaik. Amin. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat firman-Mu hari ini. Siang ini Tuhan, kami pulang, kami akan diubahkan. Kami tidak akan tahan lagi dengan yang namanya tinggal di dalam sakit hati dan kebencian. Kami tahu firman-Mu berkata, segeralah berdamai. Itu yang akan kami lakukan Tuhan. Keluar dari tempat ini kami akan mengambil keputusan untuk segera berdamai. Terima kasih Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu yang hari ini datang. Mereka pulang, mereka akan diubahkan. Hati mereka bukan lagi diisi dengan sampah sakit hati, tapi hati mereka sudah dipulihkan Tuhan secara luar biasa. Hati mereka akan dipenuhi damai sejahtera. Mereka tidak akan pernah ingat-ingat lagi kesalahan, kejahatan, mulut kasar, kata-kata orang yang sudah menghina kami. Tapi yang kami ingat bagaimana kami dengar apa kata Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati mereka yang datang hari ini dengan sakit penyakit, biar Tuhan sembuhkan. Yang mengalami masalah ekonomi, Tuhan buka jalan, PHK Tuhan cari. Tuhan temukan pengganti pekerjaan yang baik. Yang mengalami masalah rumah tangga, biar Tuhan pulihkan rumah tangga mereka. Berkati juga Bu Elok Tuhan yang sudah kesaksian. Kami percaya rumah tangganya akan dipulihkan Tuhan secara luar biasa. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami yang sudah melayani di tempat ini. Jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Sebentar kalau kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami mengangkat tangan kami. Terimalah berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin.